Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang kalau pada pagi hari ini kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah kita membawa seluruh kehidupan kita, membawa persembahan kita yang terbaik bagi Dia. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap waktu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan menikmati kemurahan-Mu, kalau kami boleh menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan atas segala apa yang Kau telah beri dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau persembahan yang terbaik Tuhan yang kami miliki Tuhan. Dengan hati bersyukur, hati dengan penuh sukacita, kami mau persembahkan hanya satu bagimu, satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang beri kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menikmati hadirat pada pagi hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian di hadapan hadirat Tuhan.
jikalau sesuatu menghadap dalam beritamu. Ajar kami untuk setia Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyembah-Mu di dalam setiap keadaan Tuhan. Di dalam keadaan sulit, kita ada tertawa Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan, semuanya di tangan-Mu. Engkau yang memegang penuh atas kehidupan kami. Kami hanya dapat Tuhan menyembah-Mu dan selalu memberikan kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Yesus, kalau gembala kami yang baik, akan pernah kami ditinggalkan oleh-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya udah bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan segenap hati, kita angkat tangan kita dan ku sembah. Ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku
Biarlah hati kami Tuhan seperti wanita yang datang kepadamu, membasuh kakimu dengan rambut sebagai mahkota Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap hati kami bagi berdoa. Jar kami itu selalu menyenangkan Tuhan. Lewat setiap pujian kami, persembahan kami. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang baru setiap pagi, setiap hari kami rasakan. Sebab Engkau layak untuk terima pujian kami, Engkau layak untuk terima sembah kami. Hari istimewa Tuhan, saat kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Inilah hidup kami. Kami percaya Tuhan seluruh hidup kami boleh kami persembahkan untuk menghormat bagi nama Tuhan. Jangan sampai kami dipanggil Tuhan, kami tidak membawa apa-apa. Tapi biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami masuk lebih dalam lagu pujian kami, dan kami percaya Tuhan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat setiap persembahan kami yang datang dari hati yang rindu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita boleh memberkati satu dengan yang lainnya. Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Di dalam hatiku, karena Tuhan
diingatkan Tuhan waktu itu, jikalau tidak ada umat-umat Tuhan yang memuji Dia, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai gunung, Tuhan bisa pakai pohon untuk memuji Dia. Tapi jikalau masih ada, biarlah setiap mulut kita penuh dengan sukacita kenaikan kepada Dia. Amin. Amin. Dan duduk. Umat manusia di dunia ini, saya percaya kita tempat ini adalah umat-umat pilihan Allah. Amin. Kalau kita menjadi umat pilihan Allah, kita harus memberikan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Karena pujian kita dipilih dari segala. Haleluya. firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang tempat ini
boleh diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Tuhan Engkau menyenangkan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, betulkah hari
biarlah itu boleh meremai kehidupan kami. Biar hari lepas hari dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menyenangkan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan memberkati orang lain, mendoakan orang lain, doakan sekeliling kami, memberkati keluarga kami Tuhan, sehingga sungguh firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh senantiasa ada menyertai kami menjadi firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin kami boleh merefleksikan, kalau kami belum menyenangkan Kau Tuhan, kami boleh belajar detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan atas hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh perkenanan daripada Engkau Tuhan. Dan Kau boleh mengatakan, mari hambaku, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Setiap kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Jadi puji Tuhan kalau saya boleh menyaksikan kan di dalam keluarga kami itu setiap pagi boleh ada mesbah keluarga, dan saya senang sekali bahwa kami bertiga boleh membaca firman, dan suara yang paling indah yang saya pernah dengar adalah ketika suami saya membacakan ayat benar firman Tuhan. Saya bilang ini luar biasa, lebih merdu dari suara penyanyi sekali berdunia sekalipun ya. Tapi saya nggak mau record gitu. Saya bilang luar biasa, Tuhan bekerja melalui segala sesuatu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, jangan pernah ragukan janji Tuhan ya. Kalau mungkin kita nggak mendapatkannya, bukannya nggak mendapatkan, Tuhan berikan tepat pada waktunya, indah pada waktunya, amin. Yes. Mungkin saya sedikit saksian kalau kemarin puji Tuhan gitu ya, saya sampai bersyukur terharu sekali bahwa akhirnya saya boleh diwisuda kemarin di Taman Mini dari mulai ya Pak, puji Tuhan. Jadi kalau misalnya saya bilang wah hebat, bukan saya hebat tapi Tuhan yang hebat. Saya bilang semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi ada satu teman, wah misinya hebat sekali. Enggak, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bilang sama Marcel juga gitu, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan apa gitu ya, ada achievement yang boleh didapatkan, sekali lagi itu bukan karena kemampuan kita ya, tetapi karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya, amin ya. Jadi kita belajar untuk merasakan gitu. Ketika kita sungguh merasakan, bukan hanya mendengarkan mujizat kebaikan yang Tuhan boleh lakukan, kita boleh rasakan, itu semakin memberkati kita, semakin menguatkan kita ya. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah bisa belum? Ya, oke. Dengan tema yang diberikan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini adalah tema yang sering gitu setiap hari kita dengar, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pembacaan kita singkat saja, hanya satu ayat, tetapi ada beberapa banyak ayat yang menyertai setiap quotes yang ada pada pagi hari ini. Kita buka dari Yesaya 43 ayat 11. Ya, Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11, Bapak Ibu sudah dapatkan semua. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 11. Bapak Ibu bawa Alkitab digital maupun Alkitab fisik boleh dibuka. Ya udah. Kalau enggak yang sudah dapatkan kita sama-sama ya. Yesaya 43 ayat 11, 1, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sekali lagi, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tema yang diberikan pada saya ini ada tema yang common gitu ya, maksudnya yang sering kali kita dengar, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ini adalah ketika kita refleksi
setiap kita sudah menerima Tuhan sebagai, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya. Ataukah masih ada keraguan di dalam kehidupan kita bahwa Yesus sungguh adalah Juru Selamat, atau kita sudah beriman penuh, gitu. Tetapi di sini dikatakan pada ayat Yesaya 43 ayat 11, Aku adalah Tuhan, tidak ada Juru Selamat dan selain daripadaku. Ya, ketika dikatakan tidak ada yang lain, ya, hanya Tuhan Yesus Juru Selamat kita, ya. Jadi ketika kita bicara kan ada juru parkir, berarti kan orang yang memarkir, ya, yang membantu untuk memarkir. Juru masak, ya kan, orang yang membantu untuk memasak. Juru mudi, orang yang membantu untuk mengemudikan suatu. Juru apa lagi gitu, juru kunci, ya kan, hanya yang memegang kunci gitu. Bagaimana dengan Juru Selamat, ya kan? Nah, sebelum kita lebih dalam lagi gitu ya, membahas tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita lihat lagi, ya. Bapak Ibu, mari dikoreksi, apakah sungguh kita sudah mengenal siapa Yesus Kristus itu? Benar kenal nggak? Atau cuma karena dengar selintasan, atau karena tiap hari dengar nama Yesus? Yuk, mari kita akui bahwa Yesus itu sungguh adalah Allah sendiri, gitu ya. Allah Putra yang sudah turun ke bumi, sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, banyak orang mengaku Yesus sebagai orang yang baik, gitu, guru yang agung, gitu, Nabi Allah. Tapi di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, kita nggak perlu baca semuanya. Tapi di situ dijelaskan bahwa sungguh Yesus itu adalah Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang turun ke dunia ini, ya, untuk menyelamatkan setiap kita. Dengan misi visinya adalah menyelamatkan setiap kita. Ya, dia datang ke dunia ini untuk apa, gitu ya? Dikatakan mengajar, menyembuhkan, memperbaiki, mengampuni dan mati bagi kita. Jadi mari kita sama-sama lebih menajamkan lagi iman dan pengetahuan kita tentang Yesus Kristus. Bukan hanya sekelebatan, bukan hanya dalam pujian yang kita boleh naikkan, tetapi boleh sungguh gitu, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Ya, kalau kekecilan gak apa-apa, nanti saya bacakan, ya. Apa itu Juru Selamat? Tadi saya sudah terangkan bahwa juru adalah orang yang, ya, masih ingat kan cerita tentang juru roti, juru minum, gitu ya, ya. Dan kita diingatkan bahwa Juru Selamat itu adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain, ya. Di dalam, kenapa perlu diselamatkan? Yuk sama-sama kita buka. Tadi saya sudah bilang bahwa kita akan membaca satu ayat, ya. Yuk kita sama-sama buka dari Roma 3 ayat 23. Ya, mungkin boleh baca, ya. Mungkin Mbak Marsi boleh baca, ya, dengan keras, ya. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, terima kasih. Karena semua manusia telah berdosa. Ya, dimulai dari manusia yang pertama, ya, mereka akhirnya tidak tahan dengan godaan, mereka jatuh di dalam dosa. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sudah kehilangan, udah nggak ada lagi, ya. Udah kalau dan upah dosa adalah, ya, upah dosa adalah maut, gitu ya. Jadi hukuman yang harusnya kita dapatkan adalah hukuman yang kekal. Tetapi Yesus Kristus itu, mari kita sama-sama lebih lagi mengenal Yesus Kristus itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan setiap kita. Ya, jadi kita membutuhkan Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari hukuman maut. Ya, nah, hukuman bagi manusia yang berdosa melawan Allah, ya, itu adalah hukuman yang kekal, ya kan? Jadi kalau misalnya, tapi kalau di sekolah kami memang kalau misalnya ada yang berbuat salah atau apa, kita nggak boleh hukum, no punishment, gitu ya. Tapi paling kita harus kasih tahu bahwa itu tidak baik, bahwa itu tuh bagaimana sih kalau misalnya kan kalau di kelas saya itu kan masih terinspirasi sama karakter-karakter superhero. Ada yang pengen jadi Superman, Ultraman, apalah. Jadi mereka bisa tiba-tiba loncat, tiba-tiba push gitu kan, tiba-tiba dorong tanpa tahu bahwa itu sakit, gitu ya. Tanpa dia pikir itu, wah, kalau di film kartun keren kok, gitu kan, bisa terbang, bisa bisa apa namanya, jalan-jalan terus nanti apa kakinya seperti keledai kayak gitu. Jadi saya bilang, saya takut banget kalau bisa sampai nanti luka atau seperti apa itu.
Tetapi memang kami tidak memberikan hukuman, kami memberikan penjelasan seperti itu. Tetapi ketika kita berdosa kepada Allah yang kekal, kita menerima hukuman yang kekal. Nah, jadi kita membutuhkan juru selamat. Belum sampai sini ya? Ya, sampai sini. Ya. Kita membutuhkan juru selamat yang menyelamatkan kita dari hukuman maut. Ya. Karena itu Tuhan Yesus datang, ya kan? Kita tahu kan? Dan bulan ini kita merayakan, seluruh dunia merayakan Yesus datang ke dunia, ya. Yesus datang ke dunia di sebuah kanda yang sederhana, ya kan, yang kelahirannya akan kita rayakan. Dan puji Tuhan untuk gereja kita GBUT Villa diberikan anugerah bagi Tuhan sehingga kita boleh merayakan bersama di puncak, ya. Nanti tanggal 24-25 Desember, ya. Jadi luar biasa sekali. Allah sendiri datang ke dunia, ya, sebagai Allah Putra di dalam wujud manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena dia menyelamatkan manusia, sehingga dia harus berwujud manusia, ya, untuk menebus dosa kita semua, ya. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik sekali. Dan itu adalah pembayaran yang pantas untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Bolehkah kita baca dari Roma 5 ayat 8? Mbak Marsi boleh baca lagi ya, Mbak? Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya, luar biasa ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati. Kristus telah mati buat saya. Kristus telah mati buat kita semua. Sebut nama masing-masing. Kristus telah mati buat Misioni. Kristus telah mati untuk Kamarsi. Kristus sudah mati untuk kita semua. Kalau kita sudah dibayar, ya, kalau kita sudah ditebus, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita berikan pada Tuhan, ya, amin. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah membayar harganya, tadinya harus kita bayar. Bapak Ibu pernah merasakan punya hutang? Ya, bagaimana rasanya ketika hutangnya dibayar lunas? Senang ya, senang banget ya. Dan seperti itu, hutangnya bukan hutang uang, hutang hidup kekal gitu ya. Ya, sesuatu yang precious banget, yang berharga sekali. Dan kita sudah ditebus sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu sebabnya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ya, kita akan bacakan dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Yuk, sama-sama yuk. Kisah 4 ayat dan 12. Iya, ini luar biasa sekali ayatnya. Sama-sama ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nggak ada nama lain, Bapak Ibu. Cuma Yesus. Cuma Tuhan Yesus Kristus saja. Ya, yang tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada lagi yang bisa menyelamatkan, cuma Yesus Kristus. So, sekali lagi bahwa luar biasa bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Kemudian kita masuk di dalam kata berikutnya. Jadi apa sih yang dimaksud bahwa Yesus itu juru selamat kita secara pribadi, gitu ya? Nah, ketika kita berbicara kekristenan itu bukan hanya setiap jam 8 ada di gereja, beribadah di gereja gitu, atau melakukan rutinitas kekristenan seperti itu. Tetapi kekristenan yang sejati itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Gimana hubungan pribadinya? Yuk dicek lagi, gimana hubungan pribadinya? Apakah kita hanya berseru-seru kepada Tuhan ketika kita meminta pertolongan? Ketika kita ujian, ketika anak kita ujian, ketika suami mungkin harus keluar kota, gitu ya, ketika kita harus bepergian, gitu. Enggak gitu ya. Jadi mari yang bisa memeriksa keintiman atau kedekatan hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan Yesus adalah kita sendiri, ya kan? Ya kan? Nggak ada yang bisa tahu. Saya nggak tahu jam doanya jam berapa Pak Robertus. Ada jam doanya apa enggak Bu Herlina, ada baca firman-Nya apa enggak. Saya akui bahwa dulu memang masih suka bolong-bolong. Kenapa? Banyak hal kan kita pernah ya membedah gitu. Kenapa sih bisa kayak gini? Ternyata mungkin kesibukan, malas kan, ada hal-hal lain yang lebih
menarik gitu. Siapa di sini yang bisa membuka aplikasi sesuatu gitu yang mungkin nggak bisa disebut bisa berjam-jam? Ada kan yang misalnya baca status-status kayak gitu ya sampai berjam-jam. Tetapi ketika membaca firman 10 menit aja udah itu ya, udah ngantuk seperti itu. Nah kayak gitu. Tetapi biarlah kita tuh memiliki hubungan pribadi. Kalau misalnya hubungan pribadi ya, mungkin kalau saya bicara dengan sahabat gitu ya, bisa lama ya kan, bisa curhat, curcol gitu kan ya. Tapi nah itu yang harus kita lakukan, menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, menjadikan Tuhan sebagai orang yang pribadi yang sangat dekat, yang mengerti kan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, ya kan? Ya, jadi mari Bapak Ibu ya, kita pribadi kita yang jadi dokter kita sendiri. Jiwa kita yang periksa, hidup kita yang periksa. Ya, saya bilang, saya mah ya kalau saya lagi khotbah ada suami saya, ada Marcel, saya maksudnya nggak apa-apa, karena apa yang saya bicarakan memang apa yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, dulu pernah ada kesaksian, ada seorang hamba besar gitu ya, dia berkhotbah, tapi ketika dia berkhotbah istri atau siapa bilang enggak benar, itu sedih. Nah kalau itu biar setiap kita jadi dokter buat diri kita sendiri, kita yang memeriksa kesehatan pribadi kita sendiri, kesehatan roh kita sendiri ya. Mulai sekarang udah nggak ada waktunya lagi berlama-lama, bersantai-santai ya. Kita nggak tahu hari ini kita senyum, besok ada selang infus, ya kan? Hari ini kita happy, besok kita bisa lemes kayak gitu. Jadi nggak ada lagi deh, nggak ada waktu yang berleha-leha lagi. Yuk mulai sekarang lebih lebih strict lagi gitu. Jadikan kehidupan kita jadi satu kesempatan buat kita untuk memuliakan Tuhan gitu ya, untuk kita menjadi lebih sempurna lagi, lebih berkenan lagi. Di dalam pujian tadi dikatakan ya, mari berkenan apa sih? Kita tidak pungkiri, aku tidak pungkiri ya, sebagai seorang guru kadang-kadang di dalam lingkungan murid-murid adalah 1-2 yang berkenan gitu ya, mungkin karena kelucuannya, mungkin karena baik, mungkin seperti itu gitu. Tapi memang sebagai guru semuanya harus disayang, ya sayang semua, tetapi nggak bisa dipungkiri ada gitu ya. Mari kita sama-sama berkenan buat Tuhan ya, senang, Tuhan senang, mau semuanya berkenan buat Tuhan, amin ya. Jadi kemudian tadi pribadi, tadi kan saya bilang, jadi yang bisa memeriksa kesehatan rohani Bapak Ibu sendiri ya. Hari ini bisa puji Tuhan, tapi ininya lagi di nanti aku mau belanja apa ya buat baju Natal gitu, bisa nggak? Bisa gitu kan ya. Jadi nggak ya, jadi yang memeriksanya diri sendiri. Mari dewasa, bersikap dewasa, bukan kayak anak kecil lagi ya kan. Kalau anak kecil makanannya apa? Bubur ya kan. Tapi kalau ada orang dewasa makanannya apa? Makanan yang keras. Ini sama-sama dipecut gitu ya. Yuk lebih dewasa lagi di dalam Kristus. Kekristenan sejati adalah tentang adanya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu masih belum ada jam-jam pribadinya, ayo bikin 5 menit nggak apa-apa, 10 menit nggak apa-apa, 15 menit nggak apa-apa. Ya, saya mengatakan ini karena sudah melakukannya dan merasakan sendiri bahwa Tuhan itu baik sekali. Mungkin kalau di dalam kebawelan saya pun sebagai ibu rumah tangga, saya masih bisa ketawa. Kemarin masa ada sesuatu yang bilang, pokoknya kamu harus kerjakan ini, karena besok kamu harus pelayanan sekolah minggu kan, ada Natal kan, sekolah minggu kamu harus kerjakan ini gitu. Tiba-tiba dia kata, Mami bisa besok aja nggak gitu ya. Biasanya saya bilang nggak bisa gitu, tapi saya bilang ya udah nggak apa-apa, besok ya jam sebelum itu udah beres ya, jadi harus sudah kelar gitu. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang kita lagi, jadi pribadi ya, masing-masing ya, bukannya umum, bukannya cuma
formalitas, bukan cuma formalitas, yuk sama-sama ya menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, ya, menerima keselamatan secara pribadi. Ya, baik. Berikutnya dalam Alkitab, yuk sama lagi ya, Yohanes, kita buka lagi yuk, Yohanes 14 ayat 6. Kali ini Pak Robertus boleh baca ya, Yohanes 14 ayat 6. Nah ini ayat yang common juga ya, ayat yang sering kita dengar ya. Ya, silakan Pak Robertus. Ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, ya. Akulah jalan kebenaran hidup dan hidup. Bapak Ibu, dari tadi kita diingatkan ya, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan bersukacitalah kita karena kita adalah umat yang dipilih, ya, anak-anak yang dipilih, anak-anak pilihan, umat pilihan, ya, dan hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Gak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, ya. Oke, jadi jalan satu-satunya menuju surga adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu. Menerima Tuhan dan Juru Selamat seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan baik. Perbuatan baik bisa menyelamatkan enggak? Enggak Bapak Ibu, hanya iman kepada Yesus yang membawa keselamatan. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus dan kemudian ketika kita setiap hari diberikan kebenaran, tentu saja yang membawa pedoman-pedoman hidup dalam hari kita lepas hari itu perbuatan baik mengiringi kita, ya kan? Iya, jadi perbuatan baik itu bukan jadi sesuatu yang wow, tetapi itu jadi gaya hidup. Amin. Perbuatan baik menjadi gaya hidup kita, memberkati itu jadi gaya hidup kita. Udah bukan sesuatu yang wow, itu kita, KTP-nya kita, identitas kita begitu, identik dengan perbuatan baik, dengan perbuatan Kristus yang baik. Ya, jadi biarlah kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Semua sudah terima Tuhan Yesus, amin? Amin. Tetapi kalau misalnya, masih ada suka keraguan, Tuhan bisa nyembuhin gak ya? Tuhan ini gimana ya? Itu saya bisa kelarin gak ya masalah itu? Yuk sama-sama percaya itu, percaya, semakin percaya lagi. Ya. Kemudian yuk kita lihat langkah-langkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sudah terima Tuhan Yesus semua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang pertama adalah percayalah kepada Kristus mulai saat ini. Percaya kepada Kristus, percayalah kepada Yesus Kristus. Ketika masih ingat cerita beberapa minggu lalu, ketika Zakheus dia memanjat pohon dan Tuhan Yesus melihat, turunlah Zakheus, ya, aku mau makan di rumahmu. Dan saat itu Zakheus menerima Tuhan saat itu juga, enggak besok, enggak 1 tahun lagi, saat itu juga. Jadi itu yang harus kita lakukan, percaya kepada Yesus Kristus mulai saat ini. Ya, ketika Zakheus dengan sigap, dengan respon yang cepat, respon kilat, iya Tuhan. Dan ketika dia menerima Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Siapa yang aku hutangin aku bayar, siapa yang aku tisu aku bayar berkali lipat, seperti itu. Jadi percaya kepada Yesus mulai saat ini, ya. Amin. Yang kedua, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya, tadi kan sudah dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita akuin ya bahwa kita adalah orang berdosa. Ya, dan kita baca ayat Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Ya, sama-sama ya, Roma 5 ayat 12. Kali ini sama-sama ya. Roma 5 ayat 12. Bapak Ibu sudah dapatkan semua? Mari kita baca Roma 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, demikianlah karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita akui di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ya kan? Kita
membutuhkan pertolongan. Semua kita membutuhkan pertolongan Tuhan hari lepas hari. Amin. Ya. Kemudian yang ketiga. Tadi udah apa? Yang ingat ya, percaya kepada Yesus saat ini juga. Kemudian mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dan yang ketiga, bertobat. Ubah pola pikirnya. Gitu, ubah pola pikir yang salah. Dan tinggalkan kehidupan yang penuh dosa. Ya. Kita manusia dewasa, kita semua tahu apa yang baik dan buruk benar. Jadi kita tahu apa yang salah dan apa yang benar, yang benar, right? Ya, jadi mari kita tinggalkan semuanya itu. Kita bertobat. Percaya saat ini juga, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan mari kita bertobat. Ya, di Lukas 13 ayat 5, ya sama-sama ya. Lukas 13 ayat 5 dikatakan, itu ada di situ juga ya. Oke. Lukas 13 ayat 5 dikatakan 1, 2, 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Ya. Jadi mari kita bertobat. Mungkin ada kebiasaan yang gini. Jadi kalau kebiasaan itu dilakukan sekali, 2 kali, lama-lama kan jadi kebiasaan ya. Sehingga ketika itu jadi kebiasaan kita nggak tahu itu benar apa enggak. Nah makanya itu mari kita mulai bertobat, ubah pola pikir. Mari adalah mungkin sekali berapa hari gitu refleksikan hidup. Ya ada belakangan ini Tuhan ada katakan satu sama saya nggak kasih tahu gimana, tetapi itu tiba-tiba seperti menggebu-gebu sekali gitu. Jadi saya pikir, jadi Tuhan suruh saya gini, I have to do something gitu, saya harus lakukan ini. Yang saya belum kasih tahu itu, tapi itu berapa kali gitu ngomong terus gitu. Jadi saya pikir ya saya harus bikin rencana untuk hal ini dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi gitu. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengubah pola pikir kita, pola pikir lama menjadi pola pikir Kristus gitu. Pakailah pola pikir Kristus dalam kehidupan kita. Nggak usah lagi deh namanya tahun depan harus depositoku minimal segini gitu misalnya. Terus harus ada investasi begini. Oke boleh ya, itu buat simpanan, buat anak cucu atau seperti itu ya. Tetapi bukan itu yang menjadi acuan hidup kita ya. Ya apa namanya? Berapa jiwa yang dilayani itu loh. Ya, jadi bukan selfish lagi, bukan kayak diri sendiri, berapa jiwa yang Bapak Ibu layani. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan taruh yang pertama itu keluarga. Itu loh pola kecil yang Bapak Ibu mesti ini. Coba pastikan keluarga kita dulu. Yuk, keluarga kita dulu yang paling itu. Kemudian mari menjalar ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang ya. Gitu jadi seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya, percaya bahwa Yesus Kristus telah wafat di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Kita harus percayalah gitu. Jadi sama-sama di Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9, siapa mau membacakan? Roma 10 ayat 9, Pak Robertus baca lagi Pak. Roma 10 ayat 9. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yes, amin. Thank you Pak Robertus. Ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah Bapak Ibu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Yes, Yesus adalah Tuhan. Percayalah, akuilah dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dalam hatimu bahwa Dia membangkitkan, yang Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan ya. Kita akan bertemu bersama di Yerusalem yang baru ya bersama-sama di sana. Kita kan sudah berjuang di dunia ini dan kita akan memperoleh mahkota di Yerusalem yang baru ya. Yang berikutnya, saat berdoa undanglah Yesus untuk tinggal di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat itu ya. Saya bacakan di Roma 10:10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya, dengan hati kita percaya dan tapi diakui dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya.
Nah, sekarang kita udah terima Tuhan Yesus kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia udah terima nih, Tuhan Yesus, semua udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, memberi nutrisi bagi kehidupan rohani Bapak Ibu. Baca Alkitab setiap hari supaya lebih mengenal Tuhan Yesus. Ya. Saya kan udah bilang bahwa setiap hari kami nggak banyak-banyak 5 ayat setiap hari satu orang. Tapi kadang-kadang anak saya bisa 7-8 ayat gitu ya. Baca Alkitab setiap hari. Mungkin kadang-kadang nanti akan masuk di dalam apa ya? Si ini memperanakan si ini memperanakan si ini. Gak apa-apa, baca aja. Baca Alkitab setiap hari supaya lebih mengenal Tuhan Yesus. Right? Supaya lebih mengenal lagi hatinya, lebih mengenal lagi karakter Kristus, lebih mengenal lagi Tuhan lebih dalam lagi. Karena hanya satu-satunya ini pedoman kehidupan kita ya. Dan jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal ya. Di dalam Mazmur 19 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu kali sahabat saya bilang, kakak seneng loh deh, kakak udah 2 kali apa sih selesai gitu, sekarang mau yang ketiga, luar biasa ya. Wah, puji Tuhan ya kak, ya sekarang kakak lagi yang ketiga, senang sekali gitu. Jadi kalau kita udah cinta sama Tuhan ya, kalau zaman dulu kan, kalau zaman saya tuh masih surat-suratan kan, kalau sama orang yang disuka kan surat-suratan gitu. Terus nanti kalau bisa disimpan kan, ya iya nggak sih ya, umur menjelang 50 itu kan, terus suratnya disimpan. Kalau dulu malah ada kertas suratnya wangi gitu kan, kertas surat yang wangi yang ada wangi-wangi parfum gitu kan. Nah ya, terus disimpan, dibaca lagi, senang lagi, ketawa-ketawa lagi, senyum-senyum lagi sama ya. Ini surat cintanya Tuhan ada di sini. Yuk baca lagi, cintakan firman Tuhan lebih dalam lagi ya, dibuka lagi ya. Firman Tuhan tuh pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan pelita bukan kaki-kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Tadi kan udah baca firman, apalagi yang kedua, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui doa. Ya. Berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui doa. Ya kalau kita lihat di kitab Daniel kan dia ada jam-jam doanya ya. Ya sama. Mungkin nggak bisa 3 kali, 5 kali, mungkin ada jam-jam doa, maksudnya jam doa pagi, jam doa malam ya. Di sela-sela bekerja bolehlah masukkan 3 menit, 5 menit kayak gitu ya. Berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Ya, di dalam Matius 21 ayat 2 dikatakan, itu ada di atas ya, kita baca sama-sama aja di atas yang 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Jadi tadi yang pertama apa? Membaca Alkitab ya, sumber nutrisi ya, surat cintanya dibaca. Yang kedua, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Nah, kemudian yang ketiga, nih seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita bersekutu bersama ya. Coba dipandang kiri kanannya, yuk pandang kiri kanannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Bersekutu bersama, ada sukacita bersama ya. Bersekutu dengan ini saudara-saudara kita semua, ini saudara-saudara kita kan. Halo saudaraku dan kasariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan ya. Jadi kita bersekutu bersama. Ini bukan orang lain, ini saudara-saudara terkasih ya, keluarga besar Kerajaan Allah, keluarga besar GBT Villa. Jadi kan kalau ada yang nggak masuk tahu ya, sih kenapa nggak masuk ya, boleh tuh di WA-in tuh. Kemarin kemana nggak masuk? Mungkin kita nggak tahu ya, apalagi sakit, apalagi ada masalah, sama-sama doa ya. Jadi keluarga itu bukan keluarga yang saudara aja, ini keluarga juga, keluarga besar GBT Villa. Saya jadi teringat bahwa selain bapak saya sangat mengagumi Bapak Christian. Kalau saya boleh menyandang ada 3 gelar di depan, yang PDN dari PDP, itu semua karena support dari Bapak. Saya juga nggak tahu waktu itu harus ikut pendidikan seperti itu bersama Bu Sinta yang mungkin saat ini sedang berduka, biar Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Ya, itu bukan saya yang bikin. Bukan saya hanya ikuti prosedurnya, enggak. Saya cuma bilang, Ibu Yuni, kata dia, Pak, ini ya, ikut ini ya, ini formnya. Iya Pak. Jadi ikutin gitu.
Dan kemudian sebelum beliau pergi, beliau juga masih sempat untuk mengurus-ngurus formulir untuk selanjutnya, yaitu PDN. Beliau yang urus. Saya bilang kayak anak kecil ya, dimanja, dispoil gitu sama bapak ya. Ininya mana? Pak saya lupa Pak data ini. Gak apa-apa, nanti kita cari. Ya, jadi saya bilang selain papa saya, bapak adalah bapak saya juga. Ya saya ketika saya menyebut nama itu, saya merasakan keharuan dan bersyukur bahwa Tuhan memakai beliau menjadi bapak bagi setiap kita. Ya sama-sama kita mengikuti teladannya ya. Teladan sampai tua nanti gitu, kita boleh meneladani yang Bapak Gembala kita sudah berikan bagi kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekali lagi, ya, jadi pertama baca Alkitab setiap hari sudah, nanti dicek saya sudah baca Alkitab setiap hari, saya sudah berdoa setiap hari, saya bersekutu bersama dengan keluarga di gereja setiap minggu. Ada ibadah-ibadah unit ya, hari Selasa kaum Bapak, kemudian hari Rabu kaum Ibu ya, sama-sama di situ. Jadi ketika kita bersekutu bersama, kita ada ikatan gitu. Ikatan apa? Ikatan kasih dari Tuhan ya. Yang berikutnya, nah ini wartakan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Kemarin ada saya belakangan lagi diarahkan untuk melayani adik saya yang nomor 4 ya di luar kota. Saya layani mereka. Biasa suami istri kan, maksudnya mungkin ada ya namanya suami istri kan pasti ada yang berantem sampai ada tingkatan-tingkatannya, ada yang tingkatan tinggi, ini udah sampai tinggi gitu. Sampai saya bilang nggak boleh begitu gitu ya. Dan ketika Tuhan izinkan, ya mungkin dari mulai berbagi berkat, kemudian berbagi kebenaran firman Tuhan, dan kebetulan ipar saya adalah ipar yang juga pelayanan firman Tuhan. Jadi saya bilang, suatu kali dia marah sekali dengan satu hal, terus saya bilang, tahu nggak, ini saatnya Eda aplikasikan apa yang sudah didengar itu kepada suami itu, ya. Dan belakangan dia bilang, iya, gitu. Puji Tuhan. Jadi memang wartakan kabar baik tentang Yesus kepada wartakan kabar baik tentang Yesus. Mungkin nggak secara ekstrim, tapi mulai dari kehidupan kita. Kalau orang lain melihat kehidupan kita itu memberkati baik, ya pasti dia bisa lihat siapa sih dia, orang Kristen. Orang Kristen itu Tuhannya siapa? Tuhan Yesus gitu ya. Jadi mari wartakan kabar baik melalui warta secara lisan ataupun warta secara behavior, ya karakter gitu ya. Jadi kemarin saya senang sekali di wisuda kita ada foto-foto. Ada satu teman saya ya yang Muslim, dia bilang, Miss Yuni, terima kasih ya sudah menolong aku gitu. Sama-sama kita maju bersama. Tuhan memberkati gitu. Tuhan memberkati. Saya selamat. Dia bisa bilang Tuhan memberkati. Iya Bu Dewi, Tuhan berkati juga gitu ya. Dan saya bersyukur saja. Jadi mari kabarkan, wartakan kabar baik tentang Yesus pada orang lain. Siap semua? Wartakan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Ya, boleh saya panggil WL Singer musik ya. Oke. Puji Tuhan ya untuk firman pada pagi hari ini. Saya akan ulang sekali lagi ya. Kita semua tahu bahwa mari sama-sama yakinkan lagi bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tunggu ketika kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangan tunggu ketika waktunya sudah dekat. Jangan tunggu, inilah waktunya. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa kita butuh Juru Selamat? Karena semua orang masuk di dalam dosa dan butuh orang yang menyelamatkan, butuh pribadi yang menyelamatkan, dan dia adalah Yesus Kristus. Kemudian kenapa harus pribadi? Karena Bapak Ibulah sendiri yang bisa mendeteksi ya rohani masing-masing. Kita bisa dengan mulut kita mungkin memuji Tuhan, tetapi hati kita mungkin jauh dari Tuhan. Kalau seperti itu, mari bertobatlah ya. Mari selaraskan pujian dengan keberadaan kita. Lalu kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika menerima Yesus? Percaya saat ini juga. Jika masih ada yang tidak percaya saat ini juga. Sama seperti ketika di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus ketika disalibkan, dia bilang, Tuhan ingat aku ya kalau kau sudah ada di dalam Getsemani, ketika kau sudah ada di surga. Dan Tuhan bilang saat ini juga
saat ini juga kamu akan ada bersama-sama denganku. Jadi yang Tuhan mau adalah percaya saat ini juga. Yang kedua, akui bahwa kita orang berdosa dan kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kemudian bertobatlah dan percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk menyelamatkan kita. Lalu kemudian kita undang, Tuhan, masuklah di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu lebih dewasa lagi, lebih edukasi lagi kehidupan rohaninya, lebih matangkan lagi. Ini saatnya, ya, bukan main-main lagi. Mari baca Alkitab sebagai suatu surat cintanya Tuhan buat setiap kita. Mari berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Mari bersekutu, ya. Jangan tinggalkan persekutuanmu, jangan tinggalkan hari-hari ibadahmu. Jadikan itu sebagai persekutuan bagi Kristus. Saat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan jikalau Bapak Ibu diberikan talenta, mari layani Tuhan. Ambil bagian di dalam pelayanan apapun itu, ya. Pakai hidupmu, pakai talenta yang sudah Tuhan berikan bagimu. Pakai itu bagi kemuliaan nama Tuhan, ya. Jangan sia-siakan. Kalau Bapak Ibu diberikan 5, 6, mari pakai ke 6-6-nya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dikubur dalam-dalam, tapi pakai, digali, dipakai, ya. Kemudian sebagai sarana untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, keempat, wartakan kabar baik. Wartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya kita yang menikmati kasih Tuhan, tetapi biar orang lain juga boleh menikmati kasih Tuhan melalui kesaksian setiap kita. Katakan, Yesus baik, terima Tuhan sebagai Juru Selamat, ya. Mari kita nyanyikan, Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus. Baik, ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita undang Yesus tinggal dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
setiap kita boleh diubah, dipulihkan. Mari sama-sama bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam Kristus. Mari baca Alkitab lebih dalam lagi. Mari berdoa lebih intens lagi. Mari bersekutu bersama dengan umat jemaat-jemaat gereja dengan lebih setia lagi dan lebih lagi mewartakan kabar baik kepada orang lain. Percayalah, sungguh keselamatan yang kekal akan menjadi bagian daripada kita. Mari Tuhan, masuklah di dalam hati kami dan hiduplah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Juru Selamatku, jalan janji-Mu, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Biar setiap kami Tuhan boleh terus diingatkan untuk memeriksa keadaan rohani kami hari lepas hari, dan boleh setiap kami siap Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Masuklah di dalam hati kami Tuhan. Hiduplah di dalam kehidupan kami Tuhan hari lepas hari. Karena hidup kami ini adalah hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk dibentuk lebih dalam lagi. Kami siap untuk berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga Tuhan boleh bersukacita atas setiap hidup kami, jiwa-jiwa kami ini Tuhan. Kami persembahkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekarang saya mau panggilkan Elin ya. Elin akan menyanyikan pujian. Ya, Mbak sini mungkin boleh di sini. Bapak boleh duduk sama Bapak. Ini boleh sini kali ya Kakak. Baik, mari kita kasih sambutan luar biasa untuk WA kita di 1 tahun bersama depan ya. Today. In God.
yang Tuhan sudah percayakan untuk Ibu Gembala kita, itu semua anugerah daripada Tuhan. Amin. Ya, Bu, saya waktu hari hanya nggak datang karena saya tahu ini adalah hari untukku. Ya Bu, ini dari kami semua. Bolehkah untuk setiap unit boleh ditemani ya? Dari kaum Ibu, Bu Helena, mari silakan. Dari kaum Bapak, apakah ada yang? Ya, boleh ya sama-sama kita temani Ibu Gembala kita untuk meniup lilinnya. Kalian boleh di situ ya. Dari sekolah minggu ya, ya dari sekolah minggu Rahel mungkin ya, ya dari youth. Gak apa-apa biar aja Pak. Ya, saya lagi. Sekali lagi ya, ya dari sekolah minggu. Lagi Elin menyanyi lagi terakhirnya sama-sama ya. For he will be there, for he will be there. Ya, sama-sama Elin silakan. For he will be there. For he will be there. For he will be there. Dari
1, 2, dan 3. Baik. Ibu, untuk tahun ini spesial karena ibu kan gak terlalu suka dengan cake. Saya suka sih, tapi gak terlalu banyak. Kami persembahkan ini buat ibu. Sehat, Bu. Gado-gado ya, Bu. Luar biasa. Bolehkah ibu kasih sedikit kata buat kita semua? Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya tahun ini bersukacita karena Tuhan terus menuntun, memberikan tambahan usia 1 tahun. Dan saya paling bersukacita dan semakin bersukacita karena di tahun-tahun setahun ini Tuhan terus menuntun saya, terus memberikan hikmat, dan Tuhan izinkan terus saya belajar setiap hari. Karena saya merasakan ada banyak kekurangan-kekurangan yang saya miliki, dan Tuhan izinkan. Saya bersyukur punya teman-teman, ibu-ibu gembala yang di sekitar sini, bapak-bapak gembala yang mengizinkan saya untuk ikut di dalam Zoom dan sebagainya, sehingga itu membuat saya bisa melihat diri saya bahwa saya harus banyak belajar. Dan saya bersyukur juga untuk para pengerja, baik para majelis dan dan pengerja, sungguh luar biasa karena mereka bukan hanya melakukan begitu saja, tetapi mereka juga mengupgrade diri mereka. Pada saat saya share ini ada waktu masih 2 tahun yang lalu ada sekolah-sekolah yang boleh diikut 1 semester, 2 semester, ya, tapi mereka, puji Tuhan, mereka mau. Dan saya bersyukur, berterima kasih juga untuk para pengerja yang saat ini mulai mendedikasikan diri untuk terus melayani Tuhan. Itu merupakan sukacita. Saya tidak menginginkan harta kekayaan, tapi itu membuat saya sukacita dan saya kuat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak yang mengatakan ibu sekarang sehat, ibu sekarang semakin cerah, ceria dan sebagainya. Bukan karena kekayaan dan sebagainya, tetapi karena saya bersukacita terus melihat pelayanan di tempat ini bukan ecek-ecek, bukan hanya sekedar, tetapi saya melihat kualitas daripada para pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Saya tidak bisa membalas kasih Tuhan. Saya tidak bisa mengajak mereka, tetapi mereka justru mengupgrade diri mereka masing-masing. Dan di dalam pengetahuan saya bersyukur juga masih banyak ibu-ibu yang rindu kuliah. Ya, saya bersyukur Ibu Yuni sudah menyelesaikan S2-nya. Nanti saudari Rahel juga sekarang sedang terus mengejar untuk segera selesai S2-nya. Dan Felis juga terus berusaha untuk menyelesaikan skripsinya. Dan bahkan saat-saat ini ada yang baru masuk kuliah. Saya sangat luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati mereka dengan apa yang mereka akan lakukan untuk tahun-tahun yang akan datang, untuk menyelesaikan daripada pelayanan di tempat ini, terus
mengambil atau menerima estafet untuk pelayanan di tempat ini. Saya bersyukur pada Tuhan. Banyak yang bertanggung jawab. Apapun yang saya rasakan, ada yang mengatakan, "Ibu, kalau ada sesuatu bilang." Ada yang rusak bilang, ya. Bangunan yang kurang Ibu bilang. Itu adalah satu hal sebagai tanda mereka bertanggung jawab. Dan ada juga yang mengatakan, "Ibu, kalau ada Ibu malam-malam sakit, telepon saya akan antar." Itu adalah satu tanggung jawab dalam pelayanan yang saya tidak bisa membalas kasih Bapak Ibu Saudara kepada saya. Saya berterima kasih pada anak-anak saya yang selalu terus mendukung di dalam pelayanan, meskipun mereka jauh, meskipun mereka yang dekat pun seminggu sekali hadir, tapi mereka tetap mendoakan dan tetap kalau saya sharing, mereka terus memberikan sesuatu semangat buat saya. Saya bersyukur Tuhan mengingatkan terus untuk melakukan hal-hal, yaitu untuk melakukan satu hal-hal yang akan datang. Tuhan katakan senantiasa, Tuhan selalu mengingatkan kepada saya supaya jemaat lebih dewasa, jemaat lebih mandiri, dan jemaat yang dikasihi Tuhan ini akan terus mendapat sesuatu dari Tuhan, ya, karena Tuhan meng-cover kita. Ini adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat Ibu Sri, tapi jemaat Tuhan, dan Tuhan tahu sampai ke dasar hati kita semua. Itu yang saya merasakan sukacita, karena Tuhan juga meng-cover kita semua. Tuhan inginkan kita menjadi jemaat yang terus hadir di dalam ibadah-ibadah, baik ibadah unit maupun ibadah umum. Dan Tuhan mengingatkan tahun depan ada sesuatu hal. Saya sudah katakan kepada Pak Selman dan Pak Matius, untuk tahun depan kita lebih lagi untuk mendekat kepada jemaat. Kalau ada yang tidak hadir, kita yang datang. Itu diingatkan oleh Tuhan. Tandanya apa, Bapak Ibu? Tuhan mengasihi saudara sekalian. Tuhan ingin kita semua datang. Tuhan rindu untuk ada kebersamaan, dan itu datang mereka bukan karena sesuatu hal. Karena saya melihat tahun-tahun ini, meskipun ada flyer yang disampaikan kepada kita setiap hari Minggu, Bapak Ibu, ada yang tidak pikir siapapun yang berkhotbah dia hadir. Nah, itu yang dirindukan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingatkan, kalian harus hadir, harus dekat kepada mereka. Dan kalau mereka tidak datang, kalian yang datang. Itu Tuhan ingatkan kepada saya. Dan saya sudah katakan kepada Pak Matius dan Pak Diserman, karena waktunya Tuhan tidak lama lagi. Dan Tuhan rindukan di Theopila ini ada kesatuan, terus hadir. Itu yang dirindukan Tuhan untuk tahun 2024. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini,
biarlah kita tetap setiap minggu, setiap ibadah kita hadir. Kalau tidak mau saya, Pak Matius dan Pak Selman datang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Ya itu karena bukan mau saya Bapak Ibu, tapi Tuhan inginkan itu. Tuhan inginkan itu. Tuhan ingin rindu rumahnya dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ya, Tuhan ingin rumahnya dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dan Tuhan senang melihat mereka yang setiap minggu hadir. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara pengerja yang terus mengupgrade diri. Tanpa saya katakan Bapak Ibu harus sekolah, Bapak Ibu harus ini, tidak, tetapi mereka mengupgrade diri. Dan mereka mengatakan bahwa mereka sungguh, saya tahu hati mereka. Mereka tidak pernah mengingkari janji kepada Tuhan, bukan kepada saya. Mereka akan terus akan melanjutkan pelayanan ini dan akan memenuhi semua yang Tuhan rindukan untuk kemajuan daripada pelayanan ini. Saya berterima kasih. Saya merasakan itu. Dan mungkin ada kelemahan-kelemahan yang saya telah lakukan. Atau Bapak Ibu ada yang merasakan bahwa ada yang tidak suka dengan segala apa yang saya lakukan. Bapak Ibu gak usah ragu-ragu, katakan saja. Karena ini adalah untuk pelayanan. Ya. Saya tidak akan merasa sakit hati ataupun kecewa karena ibu-ibu atau bapak-bapak mengatakan, Bu jangan begini, ibu jangan gini. Ya, itu saya suka karena Tuhan sudah melepaskan. Saya sudah melepaskan semua. Ya, dan Tuhan sudah begitu mengasihi saya juga, dan saya tidak pernah ada rasa dendam atau sakit hati ataupun pikiran-pikiran yang masih ada yang dulu-dulu tidak ada lagi. Itu saya bersyukur. Ya. Oleh karena itu saya nggak apa-apa, Bapak Ibu, kalau misalnya ada sesuatu yang saya lakukan dan itu menyakiti, saya minta maaf saat ini. Kalau ada Bapak Ibu yang mengatakan bahwa mungkin saya agak keras, saya minta maaf. Itu hari ini saya sudah minta maaf. Dan kalau ibu-ibu memaafkan itu semua, Bapak Ibu memaafkan, maka selesai apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, karena pasti ada rekonsiliasi. Bapak Ibu mau melepaskan pengampunan buat saya? Amin. Puji Tuhan, saya juga. Dan saya tidak akan menyimpan segala kepahitan. Karena saya memang sudah beberapa bulan yang lalu sudah menyelesaikan itu semua kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur, saya terima kasih kepada Tuhan. Itu saja, dan saya juga minta maaf kepada anak-anak saya, keluarga Theo, keluarga Nak Heri. Mungkin ada hal yang selama ini Mami lakukan yang tidak senang. Mami minta maaf saat ini juga. Ya. Pada Antoni juga Tante minta maaf. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
waktunya kita akan mengucap syukur pada saat ini untuk pertambahan usia saya, sehingga di usia yang 75